Guys, kali ini aku mau ngajak kalian untuk touring lagi ya. Salah satu tempat yang menjadi destinasi tujuanku kali ini adalah Bandung. Buatku pribadi, Bandung masih jadi primadona ya guys. Tempat yang bisa menyuguhkan panorama alamnya dan pastinya bisa mendinginkan kepala ya. Sejenak rehat dari aktivitas penatnya hirup pikuk kehidupan ya guys. Apalagi buat warga metropolitan guys, dimana lagi bisa ngirup udara segar kalau nggak di Bandung. So ya, di perjalanan touringku kali ini aku menempuh jarak kurang lebih sekitar 130 km ya dari Jakarta ke Bandung dengan total waktu tempuh sekitar 4 jaman guys. Gimana detail perjalananku sampai ke Bandung? Simak experienceku selengkapnya di video kali ini. Oke guys, hari ini aku mau ngajakin jalan-jalan kalian lagi ya. Soalnya udah lama banget aku nggak touring. Nah, untuk kali ini aku mau touring ceritanya ke Bandung. Nah, oke langsung aja. Ini sudah aku start ya dari jam 4.57 atau jam 5 kurang ya. Pas di Jalan Transyogi. Yuk kita berangkat aja langsung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tancap gas. Oke guys, jadi aku mau cerita sedikit ya tentang perjalanan kita kali ini. Oke, karena aku udah lama banget nggak touring ya, karena ada ya beberapa pekerjaan yang nggak bisa ditunda seperti itu. Jadinya mumpung sekarang lagi longgar dan ini juga weekend juga. Hari ini itu hari Sabtu ya, tanggal 16 November. Berhubung aku juga masih longgar dalam sisi pekerjaan juga, jadi yuk kita menyempatkan diri sambil ngisi konten untuk YouTube aku karena udah lama banget guys aku nggak upload konten touring ya. Oke, seperti yang aku ceritain tadi, untuk tujuan aku touring kali ini aku mau ke Bandung ya, ke Bandung. Nanti tujuan aku tuh di Kawah Tangkuban Perahu guys ya. Jadi kalau misalnya dari daerah Jalan Transyogi ya, tepatnya di Cibubur ya guys. Nah, jadi dari Cibubur ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu lokasinya itu di Lembang, Bandung ya. Jadi jaraknya itu sekitar 84 lah ya guys ya, 84 km. Nah, dengan waktu tempuh sekitar 3 sampai 4 jaman lah ya. 4 jaman lah guys. 4 jaman ya untuk sampai sana. Jadi ya harapannya aku bisa sampai dengan tepat waktu. Tapi mungkin agak telat dikit ya, karena aku juga sambil ngonten dan beberapa nanti aku juga mau ngambil gambar gitu ya. Jadi mungkin agak telatan guys. Oke. Wow. Astagfirullahaladzim, orang-orang ini guys. Itu ya. Jadi salah satu contoh ya. Kalian tuh harus serba hati-hati dan juga harus patuhi rambu-rambu jalan ya, supaya nggak mengganggu lalu lintas gitu ya. Nah, itu jelas-jelas aku tuh lampu hijau guys. Jadi ada orang yang main terobos aja gitu. Nah, itu nggak bagus ya. Untung aku harus deg-degan ya, karena aku udah tancap gasnya udah kencang banget gitu. Oke, balik lagi di cerita aku ya. Jadi kenapa alasan aku main ke Bandung untuk kali ini? Karena aku pengen cari suasana baru aja ya. Kalau di Jakarta aja kayaknya sudah agak pening gitu ya, karena beberapa pekerjaan yang cukup lumayan bikin mikir. Jadi alasannya ya udahlah ke Bandung aja gitu. Oke, kenapa di Tangkuban Perahu ya kan? Kabarnya sekarang ini Tangkuban Perahu itu banyak perubahan gitu ya. Terakhir aku ke Tangkuban Perahu itu sekitar tahun 2021 guys. Jadi pas waktu zaman Covid gitu, jadi sepi banget di sana. Terus aku kemarin juga sempat nonton beberapa konten, ternyata lagi in banget juga yang lagi pergi ke Tangkuban Perahu dan itu rame banget gitu. Jadi aku mau mau refresh lagi ke sana, gimana situasi dan kondisi Tangkuban Perahu tahun 2024 gitu ya.
sembari kita susuri jalan. Kalau touring dari Jakarta yang bagus, maksudnya yang terbaik untuk jalannya, kita jalan melalui jalur apa. Oh ya, anyway, untuk jalur sendiri aku tuh sekarang ya aku ngambil jalur Jonggol sih guys, jadi lewat Jonggol tuh ya. Jadi kalau kita runtut ya dari Cibubur, tujuan keduanya itu ada Bekasi, Purwakarta, dan juga Lembang, Bandung guys. Oke, jadi sebenarnya kalau ke Bandung dari Jakarta tuh ada 2 jalur sih yang bisa digunakan ya, atau bisa ditempuh gitu. Bebas sih mau pilih yang mana. Cuman aku nyari cepetnya aja karena ini kan ke Lembang. Jadi aku ambil jalur yang dari Jonggol gitu. Soalnya kalau lewat Cianjur itu kita mesti naik puncak dulu, dan tahu sendiri kan guys, kalau hari Sabtu puncak pasti padat dan juga rame. Jadi daripada aku kejebak di jalan gitu ya, nggak bisa lewat, dan juga jauh lama di jalan gitu, jadi malas banget gitu ya. Jadi ya udah deh, kita lewat Jonggol aja gitu. Sebenarnya ada beberapa ini sih kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya masing-masingnya untuk jalurnya sendiri ya. Kalau Jonggol, nggak tahu ya guys, kayaknya aku tahun 2022 deh touring terakhir ke Bandung lewat Jonggol ya. Ke Jonggol itu susahnya itu banyak jalan-jalan yang kayak bolong-bolong gitu, tapi nggak tahu ya ini kita coba lihat aja gimana lokasi jalannya, update jalan Jonggol di tahun 2024 ya. Jadi kalian harus pantengin terus video aku ya guys ya, pantengin terus video aku. Nanti aku bakal ngupdate, ini masih peteng ya, jadi nanti kalau agak terangan aku bakal ngupdate lagi ya. Oke, see you guys. Oke guys, jadi aku mau update nih sekarang pas di jam 6 ya. Jadi 1 jaman ya aku sudah jalan dari Cibubur ya atau Jakarta. Nah sekarang ini posisinya aku ada di Jonggol ya, daerah Bogor ya. Oh ya guys, sebelum aku update mengenai perjalanan aku di Jonggol ya. Jadi tadi kayaknya di awal aku lupa menyampaikan ya, kalau misalnya jarak antara Cibubur sampai ke Tangkuban Perahu itu tadi aku menyampaikan 84, tapi ternyata pas aku klik di Maps itu salah ya, mungkin sekitaran 130-an lah ya, kurang lebih ya guys ya. Dan sekarang aku sudah menempuh jarak sekitar 20 sampai 23 km ya dalam 1 jam. Jadi estimasi aku cukup guys kalau semisal 4 jaman dibagi dengan jaraknya, itu aku harus menempuh jarak sekitar 20 sampai 25 km per jamnya. Oke, dan kalau misalnya ini untuk update-nya ya, untuk update jalannya, kalian bisa lihat nih ya di sini. Di Jonggol tuh ternyata sekarang itu di tahun 2024 itu jalannya mulus guys. Jadi enak banget ya, dari aku masuk perbatasan Bogor tadi gitu ya, masuk Jonggol gitu jalannya udah mulus banget. Ini kalau misalnya kita lihat dari aspalnya itu memang halus ya, masih halus ya, jadi masih terhitung baru. Karena waktu 2022 ya pas aku kesini, pas aku lewat mau ke Bandung juga, itu masih jalannya masih nggak enak gitu ya, terjal gitu. Jadi masih batu-batu, terus ada yang bolong-bolong, jadi tuh bikin capek gitu. Tapi kalau sekarang itu jalannya udah mulus banget dan enak banget gitu. Kalau misalnya kita buat ngebut itu udah nggak ada masalah gitu, asalkan kita hati-hati gitu ya. Tapi memang sih yang lewat jalur ini itu kebanyakan ya, tadi aku temui itu kayak motor-motor atau truk-truk gitu ya, ya kayak bermuatan berat gitu. Jadi harus kita waspada dan juga hati-hati pastinya gitu ya, karena
apa namanya, ya itu kayak orang-orang itu tadi ya, jadi jalannya mulus gitu ya. Terus habis itu mereka enak-enak gitu ngebut-ngebut, tapi tetap hati-hati ya. Di depan aku nih ya kayak gini ya, itu pasti banyak truk-truk yang lewat gitu, jadi kita mesti serba hati-hati ya. Oke, enaknya juga di sini ya, selain jalannya itu udah mulus, udah enak banget ya, gitu ya, kita bisa ngelihat pemandangan di pagi hari, apalagi kalau berangkatnya pagi-pagi ya, kayak aku tadi gitu, udah nyampe sini, nyampe daerah Bogor itu kita seger banget gitu ya. Jadi sambil berjalan kita masih terhibur dengan alam gitu ya, kita bisa melihat panorama kayak sawah gitu di sini. Gitu sih guys, tuh ya. Jadi samping kanan samping kiri tuh masih ada sawah gitu kalau di sini tuh. Jadi enak banget gitu. Nggak tahu ya, ini masih jam 6 tapi kayaknya itu agak mendung gak sih guys? Karena biasanya kan kalau jam 6 atau mau setengah 7 itu udah mulai ada sunrise gitu ya. Jadi suasana paginya tuh dapat banget gitu ya. Tapi ini tuh enggak sih, jadi kayak kabutnya agak terlalu tebel gitu ya, jadi kayak mataharinya itu nggak kelihatan gitu ya. Oh, nah ini nih yang aku bilang, jadi kita harus mesti hati-hati. Kita nyampe di mana nih? Cijure Cariu. Oh, Pemdes Cariu. Kita nyampe di desa Cariu guys. Oke, jadi di depan aku ini ya guys, di depan aku ini nih kita bisa lihat ya, kalau kita ke sana lurus itu ke Cariu. Nah, karena kita mau lewat Purwakarta, jadi kita harus belok ya. Kita harus belok ke kiri ya. Nah, kalau ke kanan itu kita ke sana ya guys, itu lewat Cianjur ya. Oke, jadi di sini ini jalur menuju ke Purwakarta ya. Jadi kenapa aku pilih yang jalur ke Purwakarta? Karena kalau misalnya kita lewat jalur yang kita belok kanan tadi, di pertigaan kita belok kanan tadi, itu tuh lewat Cianjur. Nah, lewat Cianjur nanti tembusnya di Bandung kota. Sedangkan aku tujuannya kan mau langsung ke Lembang ya. Jadi daripada nanti ada macet atau apa, jadi aku lewat dari sini aja gitu. Jadi kalau misalnya di Purwakarta nanti kita bisa tembus langsung di apa namanya, Lembang guys, gitulah ceritanya ya. Oke, waduh, ini kita pastinya nggak bisa ini kencang-kencang ya, karena jalurnya atau jalannya itu nggak terlalu lebar ternyata. Oke, jadi jalurnya nggak terlalu lebar, nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi tuh memang jalur utama kali ya, tapi kalau ini tuh mungkin masuknya jalur alternatif guys. Jadi nggak terlalu gede jalannya, terus juga sepertinya juga masuk kampung gitu loh ya, masuk kampung, area perkampungan gitu sih. Jadi ya seperti inilah kondisi jalannya. Tapi so far sih kalau misalnya perjalanan apa namanya, enak banget sih ya. Apalagi masih pagi-pagi ya, itu kita nggak ngerasain panas gitu juga gitu. Jadi masih adem, masih mendukung banget lah ya kalau misalnya pagi gitu. Oke, let's go. Kita coba kalau misalnya di sini apa karena mungkin jalurnya bukan jalur utama ya guys, jadi memang bener sih masih banyak jalur yang kayak bolong-bolong juga gitu. Ya nggak bolong sih sebenarnya, udah ditempel tapi tempelnya nggak halus, jadi kita mesti berhati-hati karena kalau kencang-kencang itu nggak enak juga ya gitu. Oke, jalannya berliku guys di sini. Oke, jadi kalau lewat jalur ini ya, nanti kalau misalnya aku lihat di peta, tapi nanti kita lihat aja bareng-bareng ya guys.
Oke, jadi nanti pas aku lihat di peta sih nanti kita akan tembusnya ke Waduk Budi Luhur. Jadi kita akan coba mampir di sana nanti di Waduk Budi Luhurnya gitu. Oh, di sini orang sini ternyata masih pakai bajak ya, guys. Masih pakai bajak sawah, membajak sawah gitu. Oke. Wow, jalannya enak banget guys buat ngebut di sini. Ya tadi agak ground jalan ya, tapi ini kayaknya baru diperbarui ini sih untuk jalannya, jadi enak banget. Oke, ini aku sekarang sudah sampai di Desa Sukajadi, Bogor ya guys. Nah, kayaknya kalau di peta ini kita sudah mau masuk Karawang. Nah, itu dia di depan aku tuh ya. Di depan aku tuh ada jembatan. Nah, ini dia ya, sebentar. Oke, nah ini ada plat di sini guys. Ada plat tulisannya itu Karawang ya. Jadi ini adalah jembatan Cibaret ya guys nih. Jembatan Cibaret. Jadi jembatan itu adalah perbatasan antara Bogor dan Kabupaten Karawang. Oke, sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Karawang guys. Oke ya, jadi untuk menuju ke Gunung Tangkuban Perahu ya, Lembang, kita butuh sekitar 90 km lagi ya, 90 km lagi dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 2 jam 45 menitan lah ya. Semoga lalu lintasnya oke, nggak padat, terus kita juga nggak ada hambatan. Oh, jalannya guys. Nah ini nih agak yang nggak enak ya, pas kita masuk Karawang itu nggak enak nih jalannya, agak ground jalan gitu. Oke, jadi semoga nggak ada hambatannya di jalan, jadi kita bisa tempuh, bisa nyampe sana dengan tepat waktu. Jadi kalau tepat waktu berarti kita kurang lebih nyampe sana itu sekitar jam 11 lah ya, 11 atau 12 lah ya guys. Kita anggarin waktu segitulah ya untuk sampai ke sana. Oke. Ya, ini sudah masuk di Kabupaten Karawang guys ya. Tapi kalau misalnya di Karawang kotanya itu masih jauh banget ya. Ini mungkin ya masih kayak perbatasan ya, pucuk ketemu pucuk antara Bogor sama Karawang. Oke. Kondisinya dan jalannya juga nggak jauh beda sama di Bogor tadi. Jadi ini justru malah kita temukan atau sepanjang jalur itu malah sawah ya, area pesawahan, dan sawahnya sebagian juga terasering ya guys, karena ada daratan tingginya juga gitu. Oke, yuk kita lanjut aja. Ini mau kayak nanjak terus belok, nanjak belok gitu sih jalannya. Pun juga di peta kita juga lihat sama ya. Jadi kayak jalannya itu berkelok-kelok gitu. Oke. Ya. Oke guys. Nah, ini guys ya. Ini ternyata kita pas masuk Karawang sama ya, sama pas baru masuk itu jalannya nggak enak ya. Sepertinya ini mau dibenerin ya nggak sih? Jadi pastikan kalau kita lewat sini guys, itu kondisi motor kita aman sih. Kayak kalau ini tuh mungkin ada terlalu kencang kali ya, terus ya. Di kesehatan motor kita itu juga harus bener-bener aman ya guys. Jadi sebelum touring kita juga harus memastikan motor kita itu sehat ya, terutama untuk rem ya. Kampas rem itu harus bener-bener stamina. Kampas rem bener-bener stamina
Kaosnya kapas remnya tuh harus bener-bener dibenerin sebelum kita berangkat gitu. Mungkin ya diganti gitu ya. Karena kita nggak tahu ya kondisi jalan ini seperti apa gitu, guys. Oke, tujuan utamaku sekarang adalah part Waduk Budi Luhur ya di Purwakarta. So let's go, kita sama-sama ya guys untuk jalan ke sana. Oke. Guys, jadi tuh ternyata aku lewat sini tuh dilewatin daerah-daerah pinggiran gitu loh guys ya. Jadi memang antar kota, tapi tuh kita masuknya tuh pinggiran gitu. Jadi kayak lewatnya itu ya lewat kayak daerah hutan-hutan gitu jadinya. So ya, ini pas di jam 7:30 guys. Aku udah keluar dari Karawang ya. Dan ini kita sudah masuk daerah Purwakarta ya. Oke, tapi jalannya jangan dibilang guys, jalannya ini sangat-sangat tidak baik, sangat tidak mendukung ya. Jadi mesti kita hati-hati karena jalannya tuh kayak rusak gitu loh. Dan turun naik juga gitu. Jadi kita mesti bener-bener hati-hati ya, berkelok dan turun naik gitu sih. Oke, jadi untuk sampai ke Tangkuban Perahu kita kurang sekitar 2 jaman ya, dengan jarak tempuh sekitar 75 km. Tapi sekarang kita nikmati dulu perjalanan dengan jalur berkelok di Purwakarta ini ya. Sebentar lagi mungkin sekitar kurang lebih 10-15 menit ya kalau nggak salah. Aku juga nggak begitu perhatian di maps. Nanti kita akan berhenti di Waduk Jatiluhur ya. Nah jadi dari sini ya itu sekitar kurang dari 5 km pokoknya untuk sampai ke Waduk Jatiluhur ya. Nanti kita bakal sarapan dulu di sana ya sambil istirahat, karena dari jam 5 subuh tadi aku belum sempat istirahat sama sekali guys. Jadi kayak agak pegel gitu. Kita mungkin sambil makan bekal sarapan dulu juga di sana ya. Jadi biar berstamina seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan nikmati perjalanan ini ya. Oke, jadi cerita-cerita sedikit nih sebelum sampai kita di Waduk Jatiluhur ya. Jadi Waduk Jatiluhur itu sendiri adalah salah satu waduk terbesar di Indonesia ya. Jadi dia sebagai tempat penampungan air ya pada hujan gitu. Dia juga bisa mengairi atau menjadi sumber irigasi persawahan ya, termasuk daerah Jawa Barat ya, Karawang, Bogor, Cianjur gitu. Terus waduh, sabar ya guys. Jalannya emang kayak gini guys. Oke. Nanti kalau misalnya luasnya seperti apa dan ini ya seperti apa nanti kita coba lihat di sana aja ya. Tapi kalau aku baca-baca sih sebenarnya kalau untuk luasnya sendiri itu sekitar 1,9 hektar. Jadi itu besar banget. Tapi aku juga belum pernah lihat ya Waduk Jatiluhur itu seperti apa. Tapi kalau dilihat di gambar Google gitu emang bagus sih. Gitu. Bagus sebenarnya besar ya. Jadi karena dia tempatnya besar, warga sekitar juga memanfaatkan sebagai tempat wisata. Jadi di sana juga konon katanya itu ya banyak orang berwisata di sana. Tapi nanti coba juga kita lihat ya, maksudnya wisata apa yang ada di Waduk Jatiluhur ya gitu. Aku juga penasaran juga sih guys. Oke, yuk temenin aku dulu untuk menikmati indahnya dan juga terjalnya jalanan di Purwakarta ini ya. Oke, kok rame.
yang ada orang meninggal guys. Kita kebut aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ada. Oke. Sekitar ya, aku sambil cerita nggak apa-apa ya guys. Jadi sekilas gitu ya. Ini kan daerah Purwakarta ya. Dari aku jalan di daerah Karawang sama Purwakarta ya, sepanjang jalur ya, memang ini jalurnya memang pinggiran banget guys. Itu apa ya, suasananya itu masih kayak desa banget gitu loh, gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa ini tuh sebenarnya kan daerah Karawang atau daerah Purwakarta itu kan daerahnya tuh dekat sama ibu kota ya guys ya. Tapi wow, ini guys, ini Waduk Budi Luhurnya. Ini kita kemana guys? Wow, sumpah keren guys. Sebentar. Kita berhenti dulu aja kali ya di sini ya guys ya. Ini ternyata udah nyampe lah. Terus kita jalannya kemana? Oh ini ke sini. Oke, kita coba turun dulu aja ya. Oke guys, wait. Oke, jadi karena aku penasaran sama panorama yang di bawah ya, kayak pemandangan di bawah guys. Jadi aku coba turun tadi, sempat sambil sarapan. Ini udah selesai. Aku mungkin sekilas aja ya mau nunjukin ke kalian karena ini juga rada silau ya. Jadi ini ada di Waduk Jatiluhur ya. Kalau misalnya kalian lihat sekilas ya guys, tuh dari sana sampai sana itu luas banget ya. Kayak sekilas tuh kita lihat tuh kayak apa namanya, lautan gitu loh guys. Nah jadi kalau misalnya aku juga browsing di apa namanya, Google itu untuk luasnya itu sekitar 8.300. Coba aku turun nih ke bawah ya, sekitar 8.300 hektar ya, dengan kedalaman luas kedalamannya air ini, genangan air itu sekitar 107 meter. Jadi kayak dalam banget sebenarnya, kayak gitu ya. Tapi di sini tuh enak, nggak tahu ya, kalau aku baca-baca juga itu apa sih namanya, kayak ada tiket masuknya pas masuk Waduk Jatiluhur, tapi aku nggak tahu sebelah mana untuk pintu masuknya. Cuman tadi aku kalau dari arah tadi itu langsung masuk ke ininya ya, ke waduknya. Mungkin karena ini jalur belakang kali ya guys, gitu. Nah kalau dilihat tuh kayak waduk ini itu kayak diputeri sama apa, kayak perbukitan gitu loh, tuh ya. Guys coba lihat, ini ininya sih. Oke. Tuh di sini juga ada banyak aktivitas kayak mancing juga ya. Tapi keren banget sih waduknya, gede. Oke, seperti yang aku sampaikan tadi, waduk ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan air ya, penampungan air, dan ini juga termasuk untuk suplai irigasi ke waduk-waduk kecil di Jawa Barat. Karena ini volumenya bisa dibayangin kah, kalau luasnya aja sekitar 8.300 hektar. Terus habis itu juga kedalamannya tuh sekitar 107 meter. Kayaknya ini luas banget guys. Kayak lautan pokoknya. Oke des, kayaknya sekilas aja gitu aja kali ya, update-nya sekilas. Aku bakal lanjutin perjalanan lagi untuk ke tujuan terakhir kita, itu adalah Tangkuban Perahu ya. Oke, let's see. Yuk guys, kita lanjut aja. Nanti mungkin kita ketemu di luar sana ya, kalau misalnya aku udah di jalan keluar dari Waduk Jatiluhur ya. Oke guys, thank you.
Oke, lanjut. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Nah, ini aku lewat di jalur Waduk Budi Luhur ya guys ya. Sepertinya ini tuh jalannya itu masih mau diaspal gitu loh. Jadi sementara masih berbatu seperti ini, dan ini juga sangat sulit ya karena kita harus benar-benar ekstra berhati-hati soalnya ini batunya itu juga lancip-lancip, jadi mesti kita harus cari alternatif jalan kayak gitu ya, jangan lewat di tengah karena kalau kita kencang-kencang juga takutnya tergelincir ya untuk roda dari motornya sendiri guys. Aku nggak tahu sih, karena ini juga experience pertama atau pengalaman pertama ya lewat ke Bandung lewat jalur Jonggol Budi Luhur ya, atau Waduk Budi Luhur gitu ya. Oke, ini juga sebagai gambaran ya buat tempat-tempat semuanya kalau misalnya mau touring juga, mungkin ada sedikit halangan ya terkait sama kondisi jalan di daerah Waduk Budi Luhur ya, atau daerah Purwakartanya sendiri. Oke guys, sorry banget ya, aku baru update lagi. Ini udah jam 1 siangan guys, tapi cuacanya habis hujannya jadi mendung banget gitu. Jadi ceritanya tadi tuh aku sempat istirahat ya lumayan lama ya karena ada hujan ini. Kurang lebih sekitar 1 jaman ya, dari jam 12-an tadi istirahat, terus offin kamera sambil ngecharge karena baterai habis. Dan sekarang aku mau melanjutin lagi setelah hujan deras gitu ya. Sekarang ini posisi aku sekarang ada di Subang guys, ada di Desa Cijengkol ya. Tapi untuk melanjutkan ke Gunung Tangkuban Perahunya sendiri itu kurang sekitar 17 kiloan lagi ya sampai di pintu masuknya. Jadi kurang lebih ya setengah jam lah kita bisa sampai di sana. Tapi aku juga nggak tahu ya guys ya, kita bisa sampai naik ke atas atau enggak karena cuacanya memang tidak memungkinkan ya. Ini sudah hujan juga cukup lumayan datang lagi gitu ya. Aduh, memang ya kalau misalnya kita touring gitu juga harus pilih-pilih sih sebenarnya, pilih-pilih bulan gitu ya. Kalau semisal memang bulan kayak November gitu atau akhir tahun itu sudah musuh alamnya itu pasti hujan gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri ya. Jadi mau gimana lagi gitu guys ya. It's okay, kita akan berusaha sampai di lokasinya guys. Kita akan berusaha sampai di titik lokasinya gitu ya, tapi kita juga nggak memaksakan diri gitu ya. Kalau semisal nanti hujan deras di tengah-tengah jalan, kita kan juga harus menjaga stamina tubuh kita ya agar tetap sehat, dan kita akan berhenti gitu. Entah itu kita touringnya sampai sananya itu jam berapa ya, kita lihat aja, we'll see aja ya, tapi kita nggak akan maksa gitu ya. Oke, dan aku juga nggak akan maksa juga untuk jalan cepet karena jalannya ini juga licin, apalagi untuk menuju ke Gunung Tangkuban Perahunya sendiri itu juga butuh effort karena jalannya itu menanjak dan lengkung-lengkung gitu ya, berkelok gitu. Musuhnya juga kendaraan roda gede-gede gitu, jadi aku juga nggak berani untuk kencang-kencang gitu. Ya wes, pokoknya kita safe gitu ya, hati-hati dan juga menjaga diri aja gitu ya guys. Aduh, hujan guys.
Hujannya tambah kencang ya ini. Padahal aku udah kurang sekitar 15 kilometer. Ya kita berhenti aja deh. Kita berhenti dulu aja di sini. Oke. Aduh, hujan ini memang nggak bisa diprediksi banget ya guys. Aku habis berhenti lama banget nunggu hujan reda, dan akhirnya reda juga. Ini aku sudah sampai di perkebunan PTPN Ciater ya guys. Ini ada kebun teh gitu ya. Sedangkan untuk menuju ke lokasi itu kurang sekitar 10 menitan lagi dari sini ya. Oke. Ini karena habis hujan jadi dinginnya banget ya. Dingin banget sumpah. Ya, jadi itu bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang mau touring ke Tangkuban Perahu ya. Jadi bisa mampir dulu nih di kebun teh Ciater ya, bisa foto-foto dulu gitu karena pemandangannya udah pasti hijau-hijauan gitu guys. Oke. Ini aku kayaknya aku nggak naik ke atas ya guys, karena aku takut hujan tambah deras ya, karena kalau misalnya kita lihat kondisi dan situasinya itu mendung, di atas tuh mendung banget gitu. Sampai ini listrik sampai roboh guys, berarti tadi itu hujannya kencang banget ya, sampai apa namanya ini ya, tiang listrik tuh pada roboh gitu. Tapi untung ya aku pasti di bawah sih gitu ya. Jadi mungkin nanti aku sampai di depan pintu gerbangnya ya gitu. Kita coba lihat dulu sih kondisinya di sana seperti apa. Semisal nanti itu memungkinkan untuk naik ke atas, aku akan coba untuk naik ke atas ya, sampai ke kawah Tangkuban Perahunya. Tapi semisal tidak memungkinkan gitu ya, aku akan stop di pintu gerbang Tangkuban Perahu. Wah, keren banget ya. Sebenarnya aku pengen foto guys, pengen banget aku foto di sini. Karena bagus kan, tapi aku nggak berani sih, nggak berani untuk spend waktu terlalu lama, takutnya keburu hujannya turun lagi, bisa bahaya. Karena aku sudah basah kuyup ya guys, karena mantel aku juga ketinggalan, astaga. Nah itu tidak patut dicontoh ya. Jadi buat teman-teman yang semisal touring gitu ya, apalagi musim hujan seperti ini, harus benar-benar disiapkan ya, harus benar-benar disiapkan perlengkapannya, mulai dari jaket, mulai dari apa namanya, jas hujannya itu jangan sampai ketinggalan kayak aku. Akhirnya berkorban lah kalau ketinggalan gitu ya. Mau nggak mau kan, kalau misalnya menuju ke sini tuh nggak banyak ya rumah-rumah, nggak banyak masjid juga, jadi kadang juga ada kayak hutan-hutannya juga. Jadi aku tadi sempat kejebak di hutan-hutan, cuman aku sempat shoot sedikit, tapi aku sayang sama kamera aku guys. Jadi kamera aku takut nanti mati, malah bahaya, jadi aku stopin. Wah, ini sih sepanjang jalan untuk menuju Tangkuban Perahu kita dihiasi sama pemandangan, wah, kebun teh ya. Harusnya sih berhenti banget, ini bagus banget sumpah, tidak boleh dilewatkan sebenarnya. Coba lihat guys, wah, hati-hati jalur pendakian, oke. Dan kita memang kalau setelah hujan seperti ini kita juga harus benar-benar hati-hati karena kondisi jalan juga licin ya. Jadi aku pun juga nggak bisa atau nggak berani untuk ngebut-ngebutan kayak gitu. Aku takut licin guys soalnya. Jadi kita jaga ini aja ya. Pemandian air panas tadi 300 meter lagi ya dari sini. 300 meter lagi dari lokasi ini ada pemandian air panas Ciater. Wah, jadi untuk menuju ke
Tangkuban Perahu ternyata banyak banget wisata yang teman-teman bisa singgahi ya. Jadi sekaligus jalan ke Tangkuban Perahu, bisa mampir ke beberapa lokasi gitu. Apalagi yang suka foto-foto ya, itu juga bisa banget untuk dimanfaatkan gitu ya. Jadi mampir ke kebun teh, terus ntar lagi mampir ke pemandian air panas Siater gitu ya. Ini apa? Sambal bakar. Bikin lapar ya kalau kita ini sambal bakar, apalagi sama ini hujan-hujan kayaknya enak gitu ya, jadi hangat gitu makan sambal bakar guys. Lagi-lagi aku nggak bisa berhenti ya, karena aku takut kedahuluan hujannya. So kita akan bereskan dulu untuk perjalanan kita ke kebun lagi. Ini kita udah lewat kebun maksudnya. Kita selesaikan dulu untuk perjalanan kita ke Tangkuban Perahu ya, ke Tangkuban Perahunya. Bagus banget sih pemandangannya. Sayang banget karena hujan itu loh, yang bikin sayang banget. Coba lihat di depan guys, mendungnya gelap banget gitu. Aku nggak tahu sih ya, kayaknya udah lebih dari 16 kali ya. 16 derajat, sumpah ini dingin banget guys. Aku juga nggak kuat sama dinginnya karena juga habis kehujanan juga, apalagi terus selesai hujan suhunya makin turun ya, jadi makin dingin banget. Oke, nggak apa-apa, ini kurang sekitar 3 menit lagi kalau aku cek di peta tadi ya. Kita coba lanjut aja guys. Oke. Beb, ini udah nyampe Desa Belendung. Nggak tahu, tadi aku baca Desa Belendung, nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi di sini tuh sepanjang jalan tuh ada warung-warung makan gitu loh guys. Jadi kalau misalnya lapar tinggal berhenti aja, nggak perlu khawatir karena banyak warung juga yang di sini. Tapi untuk dari sisi harganya aku nggak tahu ya, harganya murah, standar atau bahkan dimahalin gitu. Soalnya kan kalau misalnya daerah-daerah wisata itu pasti harganya beda ya, gitu ya. Ini sampai jam 4 sore guys. Aku cek udah jam 4 sore juga, jadi udah terlalu sore. Dipastikan kayaknya aku nggak bisa naik ke atas ya, karena nggak apa-apa. Tapi kita selesaiin misi kita hari ini untuk touring sampai di Tangkuban Perahu ya guys ya. Meskipun memang hasilnya kita tidak dapatkan gitu, hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita, it's okay, nggak apa-apa ya. Karena dalam setiap perjalanan itu pasti ada sebuah rintangan ya guys. Kita nggak akan pernah tahu rintangan apa yang kita dapatkan di jalan, tapi ya yang penting kembali kepada niat kita untuk selalu untuk selalu sampai tujuan gitu ya. Nggak apa-apa. Oke guys, jadi ini dia, kita sudah sampai di Gunung Tangkuban Perahunya ya. Oke ya guys, kita coba turun dulu ya. Turunnya di mana?